Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu guru terfavorit di SDN Pangalengan 2, yaitu Bu Neneng Iswindi, selaku salah satu guru kelas 6A. Mari kita dengar cerita dan pengalaman beliau yang sangat menginspiratif kita, yang telah mengabdikan diri menjadi guru selama 9 tahun. Baik, apa kabar Bu Windy? Alhamdulillah sehat. Bu Windy itu sudah mengajar hampir 9 tahun ya? Iya benar. Pertama Ibu mengajar di SMA mana? Pertama mengajar tahun 2015 di SD Negeri Citere. SD Negeri Citere. Kemudian 2019 saya pindah ke SD Cikaliki, lalu 2024 awal SD Cikaliki di merger dengan SD 2 dan sekarang sampai saat ini saya masih mengajar di SDN Pangalengan 2. Iya. Apa yang membuat Ibu termotivasi untuk menjadi guru? Motivasi untuk menjadi guru. Jadi bisa dikatakan guru itu merupakan cita-cita saya waktu kecil. Jadi saya waktu kecil dengan saudara saya, dengan adik sepupu saya sering bermain guru-guruan. Saya yang jadi gurunya, adik sepupu saya yang jadi siswanya. Nah, alhamdulillah berkat usaha yang keras dan kemauan yang kuat, akhirnya saya bisa mencapai apa yang saya cita-citakan selama ini. Sedangkan untuk yang menjadi motivasinya ya, pertama karena saya menyukai anak-anak, yang kedua tidak ada salahnya untuk kita mengabdikan apa yang menjadi kemampuan kita, terutama kepada anak-anak. Iya, siap. Jadi motivasi Ibu itu karena pertama suka dengan anak-anak ya Bu ya. Benar. Jadi yang kedua juga motivasinya yaitu kemampuan kita berharap bisa menjadi manfaat ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang pertama kita bangun dulu rasa suka dari dalam diri anak untuk belajar. Nah, kalau anak-anak sudah suka, sudah happy, pasti belajar pun akan menyenangkan gitu. Jadi kita tetap memberikan aturan kepada anak-anak, tapi anak-anak juga diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selama itu hal yang positif. Ya, jadi motivasi belajar itu penting banget ya Bu ya, penting sekali untuk anak-anak bisa menyukai belajar di kelas gitu ya Bu ya. Kemudian apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana sih cara mengatasinya? Tantangan terbesar, kebetulan saya mengajarkan belum lama, baru 9 tahun. Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi selama mengajar adalah ketika memiliki siswa yang memang sudah tidak ada keinginan untuk belajar. Nah, itu pernah beberapa tahun ke belakang saya memiliki siswa yang ketika saya kasih materi dia diam, lalu ketika saya kasih soal dia hanya diam, lihat kanan, lihat kiri, tengok kanan, tengok kiri, dan tidak ada keinginan untuk mengerjakan, tidak ada keinginan untuk bertanya, untuk memperhatikan guru pun ketika saya menjelaskan dia hanya diam sambil tidak fokus gitu. Nah, dan upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pendekatan. Saya tanya kenapa dia seperti itu, lalu saya beri motivasi, saya beri bimbingan belajar. Ya sedikit demi sedikit ada perubahan pada anak tersebut. Apakah itu ada sedikitnya faktor dari keluarga? Bisa, iya. Kalau untuk kasus yang siswa saya memang faktor keluarga. Jadi faktor keluarga juga mempengaruhi ya cara belajar siswa di sekolah. Kemudian bagaimana Ibu membantu siswa dalam kesulitan belajar selama ini? Membantu siswa yang kesulitan belajar, kalau untuk di sekolah saya memberikan jam tambahan kepada siswa, baik itu setelah jam pulang ataupun di tengah-tengah waktu istirahat, ketika misalnya dia sudah jajan, beli makanan, atau dia setelah makan masih ada waktu, nah saya gunakan itu untuk memberikan waktu tambahan untuk belajar. Jadi ada waktu tambahan ya Bu ya. Kemudian apa momen yang paling berkesan selama Ibu mengajar selama 9 tahun ini? Pasti ada ya Bu ya kan? Ada. Momen ini gak akan terlupakan nih momen ini.
setiap anak itu, setiap angkatan pasti ada momennya ya. Iya. Setiap angkatan istimewa buat saya. Tapi yang momen yang paling berkesan untuk saya adalah ketika anak merasa bahwa saya adalah ibunya. Saya pernah memiliki siswa yang broken home, dia jauh dari ibunya, dia jauh dari ayahnya. Jadi ketika dia bertemu dengan saya, dia langsung lari sambil ibu, sambil meluk saya. Aduh, saya juga jadi terenyuh gitu Iya. melihat ekspresi si anak itu terhadap saya. Berarti bagus ya Bu ya. Jadi menjadikan Bu Windy sebagai guru favorit itu ya memang karena cara mengajar beliau itu melalui pendekatan dengan muridnya itu benar-benar gitu ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat peran seorang guru dalam kehidupan siswa? Perannya bagaimana sih di dalam kehidupan siswa itu guru itu? Menurut saya peran guru itu pasti sangat berperan. Dan jadi gini, kadang ada sosok guru yang bisa memberikan kesan terhadap anak sampai dia dewasa. Nah, jadi memang sangat berperan, dan guru itu mengisi waktu anak. Jadi biarpun mereka sudah dewasa, tapi misalnya jika kita bisa memberikan kesan yang baik, nah tentu mereka tidak akan pernah lupa terhadap kita. Jadi perannya ya sangat penting. Berarti guru itu sangat berperan penting ya Bu ya. Iya. Dalam kehidupan siswa, dalam Iya. apalagi guru SD ya Bu ya. Iya. Jadi SD itu mengajarkan dasar-dasar ya Bu ya, dasar-dasar untuk kehidupan siswa di Iya. selanjutnya. Jadi kita itu harus paling berkesan gitu ya Iya. dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Kemudian apa yang menurut Ibu membuat seorang guru menjadi favorit di mata siswa? Yang menjadi seorang guru favorit, saya pikir karakternya ya. Karakter Iya, dari seorang gurunya ya Iya, Bu ya. karakter dari seorang gurunya. Ada guru yang memang tegas, ada guru yang memang keibuan. Nah, dan menurut saya zaman sekarang ini dari kebanyakan siswa, mereka membutuhkan sosok guru yang memang bisa membuat mereka merasa nyaman bahwa oh iya ini ibu saya di sekolah, oh iya ini orang tua saya di sekolah. Karena dengan begitu mereka bisa berkata apapun, mereka bisa mengungkapkan apapun yang ada dalam hatinya. Saya merasa senang, saya merasa berhasil ketika anak murid saya menganggap saya sebagai ibunya. Saya senang ketika mereka berkata, "Ibu, Abi Tita Jong." Saya senang ketika mereka berkata, "Ibu, Abi tadi mengalami ini." Saya senang ketika mereka bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Iya. Jadi guru favorit itu sebetulnya dilihat dulu ya Bu ya dari anaknya juga ya. Mungkin dilihat dari anaknya. Kemudian kitanya juga mungkin harus bisa mengayomi anak ya Bu ya. Jadi kita harus bisa Pandai-pandai mendekati pandai-pandai mendekati murid, diri iya. gitu ya. Pandai-pandai mencuri hati siswa Iya. mungkin ya. Kemudian bagaimana Ibu menjaga semangat belajar siswa? Menjaga semangat siswa yang pertama itu selalu menjaga komunikasi dengan mereka. Nah, pastikan bahwa mereka berangkat dari rumah dalam keadaan baik. Pastikan bahwa mereka berangkat di rumah tidak dalam keadaan sedih, entah itu misalnya dimarahi oleh orang tua atau misalnya berantem dengan saudaranya. Yang pertama itu komunikasi. Yang kedua, kita harus memastikan juga komunikasi dengan orang tuanya. Kita harus aktif komunikasi dengan orang tua mengenai apa yang anak lakukan seharian di rumah, karena kan kalau waktu di sekolah terbatas. Iya. Yang ketiga, kita juga harus memantau bagaimana komunikasi anak dengan temannya. Nah, kadang kan kita tidak tahu, apalagi usia SD, terutama untuk anak perempuan ada istilah Pak Baeud-baeud. Iya. Nah, kadang karena Pak Baeud-baeud jadi tidak semangat sekolah gitu. Jadi paling utama itu komunikasi ya Bu ya, dengan siswa dan juga dengan orang tua. Kadang ada catatannya Bu ya, ada waktu itu saya belajar lihat dari buku, jangan memarahi anak sebelum berangkat sekolah karena itu efeknya sangat besar ya Bu ya terkait kondisi pembelajaran di sekolahnya. Kemudian Ibu, ada pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Harapan saya ke depannya untuk pendidikan Indonesia yang jelas
ya. Yang pasti saya mengharapkan ke pendidikan yang lebih maju, terutama untuk karakternya. Nah, karena saya rasa saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan karakter anak ya, apalagi di tengah gempuran teknologi saat ini yang mana tidak semua hal positifnya yang anak-anak ambil, tetapi juga lebih banyak yang negatifnya. Tuh. Tidak terasa ya 10 menit sudah berbincang dengan Bu Windy, salah satu guru favorit di SDN Pangalengan 2. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini tentang guru favorit di SDN Pangalengan 2. Semoga dapat bermanfaat isi dari perbincangan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.